Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Regina Putri, Fakultas Ilmu Hukum dari Universitas Islam Bandung. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang perang salib. Kata salib berasal dari bahasa Arab solibun yang berarti kayu, palang atau silang. Peperangan itu disebut dengan perang salib karena di dada seragam merah yang dipakai serdadu terjahit tanda salib, sehingga umat Islam yang diperangi menyebutnya dengan nama perang salib. Perang salib merupakan sebuah perang supermaraton yang berlangsung sepanjang 200 tahun, di mana bangsa-bangsa Kristen Eropa bangkit memerangi pusat-pusat negeri Islam selama kurang lebih 90 tahun, terutama kerajaan Latin di Yerusalem sebelum pada akhirnya terusir dari sana. Dalam perspektif Kristen, perang ini merupakan serangkaian operasi militer terhadap musuh-musuh gereja yang bertujuan membebaskan tanah suci dari cengkraman kaum muslim. Dalam perang salib lebih mengangkat motif agama sebagai masalah utama. Ini dimaksudkan untuk memberi suasana dahsyat pada peperangan itu yang sulit diperoleh dan dibangkitkan dengan motif-motif lain. Menurut Said Abdul Fattah Syukur, perang salib adalah gerakan spektakuler dari pihak Eropa Barat dengan misi imperialisme murni yang ditujukan kepada beberapa negeri di belahan dunia bagian timur, khususnya negara-negara Islam pada abad pertengahan. Gerakan dengan bentuknya yang khas ini pada akhirnya berhasil pula mempengaruhi dan memporak-porandakan segala aspek kehidupan bangsa dari negeri-negeri yang menjadi sasarannya, baik sosial, ekonomi, intelektual, budaya maupun religius. Latar belakang timbulnya perang salib, pada kenyataannya perang salib itu terjadi tidak hanya didorong oleh motivasi keagamaan saja, akan tetapi juga ada beberapa kepentingan yang turut mewarnai dalam perang salib tersebut, di antaranya faktor sosial, ekonomi, dan politik, yaitu yang pertama, perang salib merupakan puncak dari sejumlah konflik antara negeri barat, pihak Kristen, dan negeri timur, pihak Muslim, yang pada akhir-akhir itu perkembangan dan kemajuan umat Islam sangat pesat. Keadaan ini menimbulkan kecemasan bagi para tokoh barat Kristen sehingga mendorong mereka melancarkan serangan terhadap kekuatan Muslim. Yang kedua, munculnya kekuatan Bani Sejuk yang berhasil merebut Asia Kecil dan Baitul Maqdis setelah mengalahkan pasukan Bizantium di Manzikert tahun 1071 Masehi dan dinasti Fatimiyah tahun 1078 Masehi. Yang ketiga, pasukan Muslim menjadi penguasa jalur perdagangan di Lautan Tengah semenjak abad ke-10. Yang keempat, propaganda Alexius Comnenus kepada Paus Urbanus II untuk membalas kekalahannya dalam peperangan melawan pasukan Seljuk. Paus Urbanus II segera meniupkan taufan fanatisme keagamaan untuk menyalakan perang salib besar, sehingga seruannya tersebut disambut oleh ribuan massa Prancis dan Normandia. Periodisasi perang salib terdapat beberapa periode, yaitu ada perang salib ke-1, perang salib ke-2, perang salib ke-3, perang salib ke-4, perang salib ke-5, perang salib ke-6, perang salib ke-7, dan perang salib ke-8, lalu ada perang salib lanjutan. Jadi kesimpulannya, perang salib menjadi penghubung bagi bangsa Eropa mengenali dunia Islam secara lebih dekat sehingga kontak hubungan antara Barat dan Timur semakin dekat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan tata kehidupan masyarakat Timur yang maju menjadi daya dorong pertumbuhan intelektual bangsa Barat Eropa sehingga memberi andil yang sangat besar dalam melahirkan era Renaissance di Eropa. Bangsa Barat dapat mengenali sistem industri Timur yang telah maju sehingga setelah kembali ke Eropa, mereka lantas mendirikan sistem pemasaran barang-barang produk Timur. Perang salib terhadap umat Islam menjadi fenomena yang disertai timbulnya sentimen keagamaan yang kuat. Dengan adanya motif ini, maka membawa pengaruh besar terhadap hubungan antara pemeluk agama Islam dan Kristen dalam waktu yang panjang. Di antaranya hubungan orientalisme, bahwa orientalis atau pengetahuan orang Barat tentang agama, kebudayaan, peradaban, sastra, dan bahasa Timur sudah lama berkembang di Barat. Hal ini disebabkan karena perhatian orang-orang Barat terhadap Islam atau soal ketimuran sudah sejak Perang Salib. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.